Kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang sempat menggemparkan Indonesia, yaitu kisah Ari Anggara. Jangan lupa subscribe dan like Movie Zikri. Di awal film kita diperlihatkan dengan orang tua kandung Ari yang bernama Lia dan Tino. Saudari-saudari Lia sangat tidak menyukai sikap Tino yang kerjanya hanya tidur-tiduran dan tak mau mencari kerja. Karena bosan mendengar ocehan terus, akhirnya Lia bercerai dengan suaminya dan merelakan ketiga anaknya dirawat oleh orang tua Tino, sedangkan Lia mengambil yang bungsu. Setelah Tino putus dengan Lia, ia berpacaran dengan Santi. Mereka membawa 3 orang anak, sedangkan yang bungsu dibawa oleh ibu kandung mereka, yaitu Lia. Pada awalnya Tino dan Santi sangat menyayangi mereka, terutama Santi, dikarenakan 3 orang mereka bukanlah darah daging Santi. Namun Santi sangat menyayangi mereka serta memanjakannya. Hari-hari mereka diisi dengan kesenangan-kesenangan serta hiburan-hiburan yang tiada tara. Singkat cerita, Tino yang memiliki gengsi yang sangat tinggi membeli sebuah mobil bekas sedan, namun itu sangat tidak disetujui oleh Santi, dikarenakan Tino sangat tidak serius dalam mencari pekerjaan. Namun di sisi lain, Tino selalu berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, namun tak ada satupun perusahaan-perusahaan mau menerima Tino. Andi, Ari, dan Anggi selalu mengurus makanan mereka sendiri dikala orang tua mereka telah pergi bekerja karena didikan dari ayahnya. Dan Tony selalu mendidik mereka dengan ketegasan dan kejujuran tak boleh dilanggar. Pada suatu malam, Ari memalsukan tanda tangan Santi. Akhirnya dia dihukum dan dicewer. Bukannya takut, Ari datang meminta uang untuk membeli pensil, namun ayahnya mengatakan pensilnya tersebut masih bisa dipakai. Akibat dari kejadian tersebut, Ari dihukum berdiri menghadap tembok. Pada suatu malam, Tino mendapati pensil baru dan penggaris baru. Tak lama Ari dipanggil, namun Ari menjawabnya kalau semuanya itu dibelikan oleh Frankie. Namun ia didesak, sehingga Ari jujur kalau semua barang-barang itu ia curi dari anak SMA. Akhirnya Ari dimaafkan. Namun bapaknya akan pergi ke sekolah besok pagi. Keesokan paginya Ari menghadap ke gurunya, namun gurunya sangat mengapresiasi kejujurannya serta memanggil ayahnya untuk mengajarkan Dino tentang kebaikan dan kejujuran dan jangan pernah membentaknya serta memarahinya. Setelah kejadian tersebut, Ari ketahuan mencuri lagi. Kali ini ayahnya tak memaafkannya. Ia lalu memukulnya dan menamparnya. Setelah itu ayahnya berkata ia tak boleh pergi ke sekolah. Dia harus dihukum dengan menulis kalimat "Saya tidak mencuri lagi, saya tidak mencuri lagi" sebanyak 1000 lembar. Suatu ketika Ari mendapati sebuah dompet yang rupanya dompet tersebut milik dari ayah Frankie. Ari pun mengembalikan dompet tersebut dan atas rasa terima kasihnya ayah Frankie memberikan upah. Namun Ari menolaknya dengan alasan ayahnya akan memarahinya, tetapi ayah Frankie meyakinkan kalau ia tidak akan dimarah. Yang ditakutkan Ari akhirnya terjadi. Ketika saat itu Santi memeriksa tas Ari dan menemukan sejumlah uang. Tak lama Ari dipanggil, namun dengan polosnya ia menjawab kalau uang tersebut diberikan oleh ayah Frankie. Namun mereka tak mempercayainya. Kali ini Santi sangat memuncak kemarahannya. Ari disirami dan disuruh ganti baju. Setelah mengganti baju tersebut, Ari dipanggil dengan ayahnya dan berkata, "Lain kali jangan mencuri." Namun dengan polosnya Ari menjawab bahwa uang tersebut diberikan ayah Frankie. Sontak saja membuat ayahnya sangat marah. Singkat cerita, ketika ayahnya lagi abong, ia pulang ke rumah dan memarahi Ari dan menghukumnya. Setelah itu ia memukulnya dengan sapu. Tak sampai di situ, Ari lalu diikat dan disuruh jongkok. Setelah itu Tino memberikan air kepada Ari. Ari lalu meminumnya, kemudian memeluknya. Tak lama Ari meminta air lagi, namun Tino menyuruhnya untuk tidur nanti besok pagi saja. Tak lama keduanya mulai pergi tidur.
Ari yang tengah kehausan dan daya tahan tubuhnya sudah layu, ia kemudian pergi ke dapur untuk membuka kulkas. Namun Tino mendengar suara botol dan akhirnya bangun. Tak lama ia melihat Ari dan memukulnya. Namun Ari terjatuh karena tubuhnya telah layu. Ia lalu membawanya ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan Ari rupanya telah tewas.